Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia, NPM 092000000067. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia menurut psikologi kesehatan. Perilaku manusia adalah tindakan atau kreativitas yang mencakup antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya, baik yang diamati langsung maupun tidak langsung. Tingkat laku dan perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Perilaku kesehatan. Yang pertama, perilaku memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan status kesehatan individu atau dan masyarakat. Apakah individu itu status kesehatannya baik atau sehat maupun tidak atau kurang baik atau sakit. Perilaku kesehatan adalah usaha-usaha seorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk menyembuhkan bila mana sakit. Psikologi kesehatan adalah studi tentang proses psikologi dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan penyakit. Faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Tujuan utama psikologi mendeskripsikan, yaitu mampu memahaminya dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal. Yang kedua, menjelaskan perilaku selain hanya menggambarkannya, mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian, perilaku sosial, dan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, memprediksi. Prediksi tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak. Begitu kita memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Kita dapat menggunakan informasi itu untuk membuat prediksi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana ini bisa terjadi di masa depan. Mengubah perilaku. Berusaha untuk mengubah, mempengaruhi, dan mengendalikan perilaku untuk membuat perubahan dan konstruktif dan bertahan lama dalam kehidupan manusia. Pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Perilaku manusia sebagai hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalamannya. Pengembangan teori ini belajar sosial atau social learning theory. Konsep belajar sosial adalah modeling atau tiruan. 4 fase belajar sosial yaitu fase perhatian atau mengamati, fase retensi atau meniru perilaku yang diinginkan, fase reproduksi yaitu membandingkan model menghasilkan perilaku, fase motivasi yaitu berperilaku seperti model. Yang kedua yaitu ada pendekatan behaviorisme. Aktivitas psikis adalah serangkaian dari refleks saja karena ada proses refleks berkontribusi, ia tokoh aman behaviorisme. Yang ketiga yaitu pendekatan psikodinamik. Perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dan kepribadian, ego atau superego. Manusia digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam atau insting. Dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati, bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ego yang berfungsi sebagai yang penyortir dorongan ini dengan pertimbangan rasional dan realistis, bekerja dengan prinsip realistik. Superego bekerja berdasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Yang keempat yaitu ada pendekatan humanistik. Manusia sebagai makhluk unik yang mencari makan hidup, manusia mencari cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pengembangan diri. Menurut Maslow tahun 1908 sampai 1970, tokoh aliran humanisme menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik, atau setidak-tidaknya netral atau tidak jahat. Harus dikembangkan ke arah yang baik. Yang kelima yaitu ada pendekatan kognitivisme.
Menurut Kurt Lewin tahun 1890 sampai 1947, tokoh aliran Gestalt mengatakan tingkah laku bukan hanya ditentukan oleh totalitas rangsangan saja, tapi juga ditentukan oleh kekuatan yang ada di dalam lapangan psikologis yang ada di dalam diri seseorang. Yang keenam atau yang terakhir ada pendekatan biologikal. Peran penting untuk pendekatan biologis adalah gen dan menentukan perilaku manusia. Perilaku manusia dikaitkan dengan kejadian yang ada dalam otak dan sistem saraf manusia. Pengembangan diri pendekatan ini adalah model biomedik terkait sakit dan penyakit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.